Halo, ketemu lagi dengan saya Julis dari Senar Media. Hari ini saya mempunyai sebuah tips, yaitu bagaimana membuat uh, sel, atau membuat sel yang berisi detik untuk dikonversi menjadi menit. Akhirnya saya menemukan sebuah cara yang cukup ringkas, bagaimana seandainya saya membuat tampilan atau sebuah chart atau sebuah diagram yang menampilkan seandainya saya membuat timelapse-nya per 5 detik dalam jangka 1 jam, maka saya akan memiliki berapa foto, dan sekian foto itu sebenarnya akan menjadi berapa detik untuk footage-nya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu dari saya. Yuk kita lihat bagaimana cara kerja. Oke, kembali lagi bersama saya di dalam program ini. Saya tadi sudah membuat sebuah sebuah semacam perbandingan untuk time lapse. Seperti di sini saya tadi membandingkan untuk membuat time lapse per detik, time lapse untuk gambar atau foto yang diperlu atau dihasilkan, foto yang dihasilkan dalam membuat time lapse. Seandainya ini adalah 1 menit, maka untuk interval atau setengah detik per tiap setengah detik, maka selama 1 menit, maka foto yang dihasilkan akan ada 120 kali atau 120 kali jepret. Ketika dia intervalnya 1 detik, maka dia tetap menjadi 1 detik. Ketika dia 2, maka dia 30. Jika intervalnya 5 detik, maka dalam 1 menit maka dalam 1 menit dia akan menghasilkan 12, dan seterusnya hingga sampai dengan 1 jam. Dengan 1 jam saya akan menghasilkan 3.600 foto untuk interval 1 detik, dan untuk interval 2 detik maka saya akan menghasilkan 1.800 foto. 1.800 foto ini tidak termasuk sedikit kalau dalam bentuk foto, namun kembali lagi 1.800 foto dengan footage dengan foto sebanyak ini, seberapa panjang sih file atau video yang akan dihasilkan? Nah, di sini saya juga sudah membuat sebuah perbandingan lagi untuk hour atau per jam. Seandainya dalam 1 jam saya akan menghasilkan 3.600, 2 jam 7.200, 3 jam ada 10.800 foto, terus hingga sampai dengan 36.000 foto kalau saya menggunakan interval 1 detik 1 foto. Namun kalau untuk time lapse yang sepanjang berjam-jam seperti ini, saya pikir tidak perlu terlalu sering. Mungkin interval 10 detik 5 detik pun, interval 5 detik saya akan mendapatkan dalam 10 jam. Seandainya saya dari Kutai Barat ingin membuat time lapse perjalanan menuju Samarinda. Untuk perjalanan saya dengan keluarga biasanya cukup santai, tidak perlu terlalu terburu-buru, tergesa-gesa, sehingga paling-paling hanya memerlukan kurang lebih 10 jam untuk mencapai Samarinda. Dan 7.200 foto ini sudah sangat banyak sebenarnya. Seandainya satu foto itu adalah 4 megabyte, maka kita akan bisa melihat berapa jumlah
jumlah ukuran filenya, maka di sini adalah 28.800, maka ini sama saja dengan 28 giga untuk ukuran card tertentu. Mungkin tidak terlalu banyak yang mencapai ukuran ini, namun biasanya untuk videografer yang cukup biasa membuat, maka card mereka biasanya minimal ukurannya 32 giga. Sehingga untuk interval 5 detik selama 10 jam untuk card tertentu masih bisa masuk. Namun di atas itu atau kurang daripada itu, maka kemungkinannya agak kurang untuk dimasukin ke kecuali memang memiliki card yang luar biasa besar seperti itu. Kita lihat di sini. Oke, untuk per 1 detik saja, seandainya ada satu foto dalam 1 detik, maka akan dihasilkan 144 giga total seluruh file, belum lagi loading untuk mengerjakan itu di dalam program. Alright, saya juga membuat sebuah perbandingan di sini dalam detik. Seandainya footage saya terdiri dari 30 frame per second, 30 frame per second, maka untuk interval 1 detik timelapse saya selama 1 jam akan menghasilkan 120 detik saja, kalau kita bisa bilang saja ya. Maka dia akan jadi cukup singkat sebenarnya, karena memang untuk menghasilkan gambar bergerak selama 1 detik diperlukan 30 frame atau 30 foto yang untuk digabungkan menjadi satu, kurang lebih seperti itu arti dari 30 fps atau frame per second. Jadi satu foto kita akan diasosiasikan sebagai 1 frame, kurang lebih seperti itu. Alright, mungkin untuk penjelasan masalah timelapse itu ada penjelasan di lain lagi. Namun kita akan kembali kepada pertanyaan awal. Kenapa ya video ini sampai dibuat? Saya tadi sudah sempat kucak-kacik atau berbolak-balik untuk membuat. Gimana sih membuat ini? Apakah bisa langsung misalnya format cell, di blok format cell, terus custom, seandainya seperti itu ya kan, custom, terus kita buat time, seandainya kan time, sorry ini time. Nah, menjadi dibuat seperti ini, anggaplah ini ya, dan hasilnya sangat di luar daripada apa yang seharusnya kita lihat. Oke. Ini tidak berhasil, sehingga kita harus membuatnya atau kita harus mengkopinya atau melinknya ke area yang lain. Saya sudah membuatnya di bawah ini. Oke. Right. Oke. Oke, ini adalah nilai-nilai dari seandainya saya membuat footage selama 1 jam dengan interval selama 1 detik, maka selama 1 jam footage 1 jam saya akan membuat panjang 2 menit. Namun ketika saya membuatnya menjadi 2 jam, maka akan menjadi 4, 6, 8 dan seterusnya sampai
20 menit seandainya saya membuatnya menjadi 10 jam. Namun kita lihat lagi di sini 36.000 foto itu adalah 144 GB dan hampir tidak ada memory card, SD card atau CF card yang sebesar ini untuk saat ini. Jadi untuk interval 1 detik nampaknya tidak mungkin dilakukan selama 10 jam. Alright, ini adalah hasil akhir yang ingin kita lihat. Seandainya kita mau lihat 1200 detik, wah 1200 detik, kita harus mengkonversinya menjadi menit dan detik, sehingga kita lebih nyaman membacanya. Sehingga kita bisa menggunakan rumus ini, saudara-saudara. Ini adalah rumus. Alright. Kita bisa menggunakan rumus time kita bisa menggunakan rumus time sama dengan time. Karena kita tidak memerlukan hour, maka kita langsung saja mentitik komanya. Untuk format di Excel ada dua, ada yang berbentuk titik koma dan ada juga yang koma saja. Itu tergantung dari sistem Anda membacanya seperti apa. Namun untuk sistem saya, Excel membacanya titik koma untuk untuk the next value apa sebagainya. Lalu kita masukin interval. Interval, lalu kita memasukin kode ini, sel ini. Lalu kita kalikan, kita bagikan 60. Alright, lalu kita buat menjadi secondnya, lalu kembali secondnya. Kembali kita klik B26 60 second. Right. Nampaknya ada kesalahan. Harusnya di sini adalah kali. Sorry. Pastikan untuk memasukin format harus dibenarin dulu. Formatnya adalah kita membuatnya custom menjadi minute dan second right, ini tadi mungkin salah seperti ini. Ini yang benar, sehingga 120 detik adalah 2 menit. Benar sekali. Lalu kita akan copy terus ke bawah, tarik saja, tidak ada masalah karena ini akan terus mengikuti seperti itu. Luar biasa. Sehingga kita bisa melihat sendiri di sini, seandainya kita membuat footage atau melakukan time lapse selama selama 10 jam,
Maka untuk interval tinggal kita pilih sekarang selama 10 jam. Jika kita ingin membuat footage selama anggap saja 3 detik ini kita anggaplah yang sedang adalah 4 menit, maka kita menggunakan interval 5 detik. Nah, 5 detik itu akan menghasilkan 7.200 foto. 7.200 foto kita buat menjadi 30 frame per second, maka dia akan menjadi seperti itu. Ini akan bisa lebih lambat lagi ketika foto Anda menggunakan frame per second yang lebih tinggi, misalnya 60 frame per second. Maka nilai-nilai di bawah ini akan menjadi setengahnya. Seandainya ini 24 menit, maka akan menjadi 12 menit saja, karena otomatis dikurangi, karena setiap detik dari footage yang Anda lakukan, setiap detik dari footage yang berjalan, dia akan memerlukan 60 buah foto untuk digabungkan menjadi satu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Saya berharap ini bisa membuat Anda mengerti atau memahami bagaimana membuat rumus-rumus seperti ini. Ini akan memudahkan Anda sendiri untuk melakukannya. Thanks for Mr. Excel yang sudah memberikan masukan, inspirasi dan jawaban untuk teman yang kebetulan ada bertanya. Teman-teman, terima kasih sudah menyiapkan waktu untuk menonton, dan sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Salam, dan don't forget to subscribe. Okay? Thank you.